Selamat datang di Wadaw Channel. Kali ini Wadaw akan membagikan alur sebuah cerita film tentang pertarungan antara pembunuh bertopeng dengan para imigran yang tinggal di Amerika. Oke, langsung saja, inilah alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan sepasang suami istri Juan dan Adela melintasi perbatasan Meksiko-Amerika dengan cara ilegal. Mereka melarikan diri dari kartel narkoba Meksiko menuju Texas, dengan harapan membangun kehidupan yang baru dan lebih baik. Dengan meningkatnya gelombang imigran ilegal menuju Amerika, membuat kasus kejahatan meluap di perkotaan Amerika. Supremacy rising as disinformation spreads. The end of discord. Country feels like it's at a boiling point. Race, religion. Maka ketika NFFA, bapak pendiri baru Amerika, mendapatkan kendali atas pemerintahan Amerika, mereka mengesahkan sebuah undang-undang yang berisi tentang sanksi pembersihan tahunan selama 12 jam. Warga Amerika dilegalkan untuk melakukan kejahatan, terutama membunuh para imigran. Scene berganti ke 10 bulan kemudian di sebuah peternakan di kota Texas. Dylan, anak pemilik peternakan Caleb, sedang berusaha menjinakkan seekor kuda liar. Tapi dia gagal. Caleb yang melihatnya pun merekomendasikan Juan. Juan pun mendekati kuda liar itu. Hanya dalam waktu sekejap saja, kuda liar itu bisa tenang, bahkan Juan dapat membuat kuda itu terbaring. Besok paginya, 10 jam sebelum purge atau pembersihan tahunan itu dimulai, istri Juan masih bekerja seperti biasa di tempat pemotongan daging. Begitu juga Juan masih bekerja seperti biasa. Hanya saja saat itu Juan sedikit emosi terhadap Dylan. Hey Kurt, Juan here says you're lying. Dylan seolah-olah mencari masalah dengan Juan, tapi Juan masih tetap mencoba untuk sabar. Show up late again, I'm gonna have to fire you. Setelah beres bekerja, Caleb mendatangi Juan. Caleb melihat kejadian di pagi hari tadi. Dan dia mengakui bahwa anaknya, Dylan, perasaannya sedang bercampur aduk karena dia terkalahkan oleh Juan dalam menjinakkan kuda liar. Di situ Caleb memberikan uang bonus perlindungan purge atau pembersihan kepada Juan. Purge protection bonus. 1 jam sebelum pembersihan, semua rumah, tempat hiburan, dan sarana pemerintahan termasuk rumah sakit pun ditutup. Juan dan Adela pun siap-siap menunggu jemputan menuju lokasi perlindungan. Sepanjang perjalanan diperlihatkan para purger atau para pembersih menyiapkan diri dengan topeng dan senjatanya. Situasi jalanan sebelum dimulai pun seolah sudah menakutkan. Sesampainya di lokasi perlindungan, mereka langsung membayar biaya perlindungan kepada pengaman tempat itu dan langsung berbaur dengan para imigran lainnya. Sirene pun berbunyi. Dan dimulailah pembersihan tahunan yang disetujui oleh pemerintah AS tersebut. Sejak sirene berbunyi, semua kejahatan termasuk pembunuhan dilegalkan selama 12 jam. Polisi, damkar, dan layanan medis tidak tersedia sampai besok pagi pukul 7 saat pembersihan berakhir. Kejahatan pun dimulai. Di mana-mana terdengar suara tembakan, orang-orang dibunuh. Kota sangat mencekam. Tiba-tiba 3 buah mobil yang berisi para purger atau pembersih tersebut mendatangi tempat perlindungan imigran. Mereka menggunakan pengeras suara berkuar-kuar untuk membunuh para imigran. Mereka menginginkan pemurnian Amerika. Mereka tak ingin ada warga negara lain di Amerika. Di dalam salah satu mobil terlihat dan terdengar ada orang-orang yang berteriak minta tolong.
Kapten pengaman memberitahukan agar tidak memulai penembakan yang akan berakibat terjadinya perang dan membahayakan para imigran. Akhirnya karena tidak ada pergerakan, para pembersih itu pun pergi meninggalkan lokasi perlindungan para imigran. Dengan penantian panjang, sirene pun berbunyi lagi, sebagai tanda sudah jam 7 pagi, dan masa pembersihan tahunan pun selesai. Para imigran bertepuk tangan karena mereka masih selamat. Di hari yang baru, aktivitas warga pun dimulai. Peternakan Caleb pun mulai beroperasi lagi seperti biasa. Juan dan temannya yang bernama Titi menuju peternakan. Adele juga berjalan menuju tempat kerjanya. Di sepanjang jalan masih terlihat sisa-sisa kebrutalan di malam tadi. Adela merasa aneh, di tempat kerjanya cukup sepi. Sebagian besar pekerja di situ tidak masuk. Adela lalu mengecek keluar, sangat-sangat sepi. Dia melihat ada seekor kambing terperangkap dalam kotak besi. Adela mencoba melepaskan kambing tersebut, tapi malah membuat dia terperangkap. Di saat itu keluarlah 2 orang purger dari dalam tempat sampah. Mereka menggunakan topeng dan mereka mau membunuh Adela sambil mengatakan forever purge, artinya pembersihan selamanya. Padahal waktu pembersihan sudah selesai jam 7 pagi tadi. Pada saat Adela mau dibunuh, bosnya Adela pun datang menyelamatkannya. Tapi pada saat Adela dan bosnya melumpuhkan para purger, polisi datang dan menangkap mereka. Dikarenakan mereka dianggap melakukan pembersihan, yang mana masa pembersihan sudah selesai. Di tempat lain di peternakan Caleb, Dylan didatangi oleh para purger bertopeng. Dylan dan keluarganya ditangkap dan diikat. Si pelaku pun membuka topengnya. Ternyata pelakunya adalah Kirk, salah satu karyawan di peternakan itu. Kirk ingin menguasai peternakan itu dan menyerukan purge forever, pembersihan selamanya. This purge is forever! Caleb yang beradu argumen membuat Kirk kehilangan kesabarannya, dan Caleb pun ditembak oleh Kirk. By picking up that gun and sanctioning the goddamn hypocrite. You know who created the purge, don't you? Juan dan Titi yang melihat kejadian itu lalu menyerang para purger. Purger yang kewalahan pun dapat mereka singkirkan. Kirk pun mati. Tapi ternyata para purger pun bertambah banyak. Juan dan yang lainnya pun kabur menggunakan mobil. Di sepanjang jalan, orang-orang masih melakukan pembersihan. Dari radio terdengar kabar yang mengatakan pembersihan abadi bermunculan di seluruh media sosial. Pembersihan terus-menerus di seluruh negeri yang dijuluki Forever Purge atau pembersihan selamanya. Gerakan ini dipelopori oleh PPF, pasukan pembersihan. Juan menelpon istrinya, ternyata istrinya berada dalam mobil tahanan polisi. Juan dan Dylan yang awalnya sempat kurang bersahabat, saat ini mereka menjadi sahabat. Istri Dylan mengatakan, kita bantu Juan mencari istrinya, lalu kita cari tempat yang aman. Mobil tahanan yang berisi Adela dan bosnya pun ditembaki para purger. Mobil anti peluru itu pun hancur oleh tembakan bazooka. Adela sempat diserang oleh purger, tetapi bosnya menyelamatkan Adela lagi. Di waktu bersamaan, Juan datang dan menyelamatkan mereka berdua dari amukan para purger. Dylan yang mengendarai mobil pun menjemput mereka, lalu mereka pergi dari kekacauan tersebut. Di sebuah pom bensin melalui tayangan televisi diberitakan bahwa NFFA mengumumkan darurat militer di seluruh negeri. Militer AS akan dikirim ke hampir setiap kota dan warga diminta untuk menyerah. Mereka bingung mau pergi kemana karena setiap tempat selalu saja ada para purger.
mustahil dapat bantuan. Di tengah kebingungan tersebut, Titi mendengarkan sebuah berita dari radio yang mengatakan Meksiko dan Kanada membuka perbatasan mereka selama 6 jam ke depan. Meksiko dan Kanada akan menerima siapapun dari Amerika tanpa senjata dan memberikan perlindungan sampai keamanan terbangun lagi di Amerika Serikat. Mereka berenam pun setuju untuk segera berangkat ke perbatasan Meksiko melalui El Paso. Di tengah perjalanan terlihat pertempuran yang membuat mereka ketakutan. Mereka berhasil melewati pertempuran tersebut, tetapi beberapa orang pasukan pembersih, para purger, mengikuti dan menembaki mobil mereka. Beruntung Harper memiliki akal dengan mengaku sebagai bagian dari para pasukan pembersih. No, baby, wait! Whatever happened, motherfucker! That fucking truck, one of us! They're going away. 3 jam sebelum penutupan perbatasan, mereka pun sampai di El Paso. Di tempat itu sedang terjadi baku tembak antara militer AS dengan para purger pasukan pembersih. Jalanan banyak yang tertutup. Dylan terus mengitari tempat tersebut untuk mencari jalan. Karena tak ada lagi jalan yang terbuka buat mobil mereka, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Dylan, cover the back! Saling tembak dengan para purger pun tidak terelakkan. Sebuah tank melepaskan tembakan ke arah mereka, yang menyebabkan Adela dan Casey terpisah dengan 4 orang lainnya. Adela kini bertempur sendirian. Di kota itu, orang Meksiko meninggalkan tanda untuk saling membantu. Tanda itu berupa gambar bunga mawar yang mengarahkan mereka menuju tempat perlindungan. Apes buat Juan, Titi, Dylan, dan Harper. Mereka tertangkap oleh pasukan pembersih yang diketuai oleh Alpa. Alpa memberikan penawaran kepada Dylan dan Harper. Jika mereka mau hidup, mereka harus membunuh Juan dan Titi. Dylan dan Harper tentu menolaknya. Fuck you, redneck. Fuck you, bitch! This country's gone haywire! Fuck you, pig! Alhasil mereka membunuh Titi. Pada saat mereka mau membunuh Juan, militer AS NFFA datang dan terjadilah saling tembak. Di tengah kekacauan itu, Juan, Dylan, dan Harper berhasil kabur. Adela dan Casey terus mengikuti tanda yang ada, dan mereka berdua pun sampai di rumah persembunyian. Di tempat itu, mereka pun bersatu kembali, minus Titi yang sudah ditembak mati. Berita terkini dari televisi melaporkan bahwa terjadi serangan di El Paso, di pangkalan militer Angkatan Darat AS. And now I'm hearing that in response, citizens fleeing the forever purge, Americans left Mexico will now be closing their El Paso border crossing. Pasukan militer menderita kekalahan besar. Para purger menguasai El Paso yang mengakibatkan Meksiko menutup perbatasan. Warga Amerika yang tertinggal di tembok perbatasan sedang dijagal oleh para purger. Pemimpin di rumah persembunyian itu pun meminta pertolongan Thiago, seorang Indian yang hidup turun-temurun di perbatasan Meksiko-Amerika, untuk membawa para imigran ke Meksiko. Pemimpin para purger yang bernama Alpa mengetahui rencana mereka. Alpa dan anak buahnya pun mengejar para imigran. Di persimpangan jalan, para migran harus jalan kaki menuju perbatasan. Safely! Sit on it. Put your knees underneath it. Juan, Adela, Dylan, dan beberapa orang Indian coba memperlambat para purger. Pertempuran terjadi antara kelompok Juan dan para purger.
Mereka kehabisan amunisi dan tersudutkan, dan mereka pun kabur bersembunyi di sebuah rumah tua. Taktik pun dijalankan dengan baik. Para purger habis satu persatu. Call your people and tell them you need help. Pendejo. Mereka pun berhasil menyeberangi Meksiko dengan selamat. We owe you our lives. Meksiko dipenuhi oleh 2 juta orang pengungsi Amerika. NFFA mengirim militer mereka ke setiap kota di Amerika. NFFA akhirnya menyesal karena mereka diserang bahkan dihancurkan oleh ciptaan mereka sendiri. Dengan seluruh negara terbakar, NFFA disalahkan dan dibubarkan. Film pun berakhir.